Pada kesempatan kali ini, Ang, saya akan membawakan sebuah tema ya. Hati jika pasti, bersyukurnya bahagianya abadi. Oke. Wih, Hati jika pasti, bahagianya abadi. Oke, ya, ada 4 kata berarti ya. Oke, kan pasti itu berbicara sesuatu yang harus menentu, yang harus memenuhi nilai ilmu. Ada sudut pandangnya, ada cara kerjanya, ada uswahnya, serta ada faktanya. Berarti kan gitu ya. Oke, ya, ya. berawal dari pasti dulu nih. Pasti bisa disebut juga patuh atas seluruh tantangan ilmu. Oke, pasti berarti kan gitu. Bahwa pasti itu Ya, pertama kan harus pasti tujuannya, harus pasti arahannya, harus pasti kecintaannya, harus pasti tanggung jawabnya. Oke. jadi misalkan kita memimpikan nih, saya itu memimpikan ini supaya jadi doa juga nih. Jadi saya memimpikan sebuah kendaraan yang double kabin warna hitam. Nah, jadi sudut pandangnya mobil itu akan dipakai apa? Gitu. Itu kan seperti itu. Andaikan saya punya kendaraan tersebut, nah, maka beberapa pekerjaan saya akan terselesaikan. Kemudian perform juga, style juga oke. Okay. Nah, kita harus harus benar juga memastikan karena banyak orang yang sudah beli. Misalkan ya di sini kan Buya udah punya ya. Kenapa saya tidak punya? Nah, itu harus segala sesuatu yang harus kita pastikan. Sehingga apa yang kita pastikan tersebut apa ya? Selalu how to do, apa yang saya harus lakukan. Nah, itu. Tapi ya jelas tantangannya pasti ada juga. Pasti ada juga kan tantangannya misalkan setorannya berapa sih atau harganya berapa nih. Nah, jadi kita itu dengan mobil tersebut misalkan dengan mobil tersebut nih eh, kalau pakai leasing berapa, kalau kita cash berapa. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Jadi tidak sekedar kita yakin punya mobil, tapi yakini dulu apa langkah-langkah mencapai impian tersebut. Itu harus yakin juga, harus konkret juga gitu Bu. Jadi tidak hanya sekedar saya pengen motor, saya pengen mobil, tapi tidak ada trigger gitu, tidak ada kegairahan untuk menggapai impian tersebut. Sehingga apa? Sekitar begitu, apa yang harus dilakukan? Misalkan 3300, malah 3300-nya ya melehoy gitu seperti itu. Nah, kalau saya kalau mengeraih impian itu pastikan dulu kegunaannya buat apa, fungsinya apa, mencakup 5 aspek kehidupan. Begitu saya oke, lalu saya bertanya apa yang saya harus lakukan. Itu kan contohnya bagaimana cara pembayaran dan sebagainya. Maka harus lakukan sampai hari ini, yaitu fokusnya itu seperti apa. Nah, itu bentuk-bentuk konkret untuk menggapai impian. Ya, tantangan pasti ada. Kemudian hambatan di dalam diri kita, ya atau tidak gitu. Kita memerlukan barang tersebut. Terus ya gangguan juga pasti ada. Nah, itulah seninya dalam hidup ternyata. Nah, itu jadi pastikan dulu gunanya apa, kemudian apa fungsinya apa, kalau kita memakai itu apa, ada nggak kegunaan untuk diri dan untuk umat gitu Bu. Nah, kemudian saya sikapi apa yang harus lakukan. Saya tanyakan, Bu, apa yang harus saya lakukan? Maka Bu yang memberikan arahan-arahan A, B, C dan seterusnya sampai impian itu terjawab. Nah, itu yang saya lakukan Bu. Jadi tantangannya itu. Jadi memastikan Oke, tapi hidup juga kita harus pasti gitu. betul. Mungkin segitu Bu. Betul, Ang. Kalau berbicara pasti nih, mungkin saya ingin memberikan tips pada rekan-rekan sekalian. Berbicara great spirit nih, semangat badar berarti kan. Kalau great spirit itu sama dengan semangat badar atau semangat gagah, for the great Ya, diamond, untuk berlian megah, berarti kan gitu. Oke, yang tadi kan tujuannya harus jelas, pasti tujuannya, berarti kan pasti impiannya. Jadi kita memastikan dulu impian tersebut harus pasti nih di diri kita, bahwa bener nggak sih ini impian saya, atau ini hanya sekedar saya ini hanya mengisi rongga kosong ataupun celoteh saja kan gitu ya. Oke, ada tantangan dalam memastikan tujuan tersebut ya, di dalam memastikan impian tersebut, maka akan banyak ocehan. Ocehan rekan-rekan sekalian. Benar nggak, Ang? Ocehan dari betul, kanan, betul. ocehan dari kiri, ocehan dari atas, ocehan dari bawah, ocehan dari samping kiri ataupun kanan, depan, belakang.
ocehan. Pahami rekan-rekan sekalian. Jadi kalau kita, kenapa kita harus pasti tujuannya? Karena jika tidak pasti tujuannya rekan-rekan sekalian, kita tidak akan pernah tahan terhadap ocehan-ocehan tersebut. Tapi pahami rekan-rekan sekalian, kalau kita tidak tahan terhadap ocehan-ocehan tersebut, kita tidak akan pernah sampai ke tepian rekan-rekan sekalian. Tidak akan pernah sampai pada tujuan. Pahami Betul. rekan-rekan sekalian nih. Jadi kalau berbicara kita mempunyai tangan nih, mempunyai tangan ini dua, benar nggak? Benar nggak Yang ya? Kita ini cuma mempunyai Ya, ya. tangan dua. Tangan dua ini tidak akan pernah bisa menutupi mulut-mulut mereka karena jumlahnya itu banyak, sementara tangan kita dua. Nah, tangan kita dua ini tidak akan pernah bisa menutup mulut-mulut mereka nih, karena banyak yang ngocehnya. Yang harus kita Ya. lakukan adalah tutup aja telinga kita oleh kedua tangan kita ya, dengan ocehan-ocehan yang negatif terhadap diri kita, benar nggak? Hanya itu rekan-rekan sekalian, untuk memastikan bahwa tujuan itu harus benar-benar pasti gitu. Jadi kemudian gini, Tuhan Allah itu akan melihat apa yang kita lakukan, bukan yang mereka katakan, rekan-rekan sekalian ya. Jadi kan ocehan itu kata-kata ya, ataupun lontaran-lontaran. Nah, rekan-rekan sekalian perlu dipahami, jika kita tidak mempunyai tujuan yang pasti tujuannya gitu, maka kita akan terombang-ambing oleh ocehan tersebut. Hati-hati, ocehan tersebut itu bukan dari luar, dari orang-orang terdekat kita, rekan-rekan sekali. Itulah yang akan membombardir hati kita. Tapi pahami, ketika kita mempunyai antusias badar, semua tidak akan pernah pudar. Oke, ya. Jadi segala sesuatu nih, situasi dan kondisi penghalang itu akan pudar jika kita mempunyai antusias badar. Nah, sama dengan kita pasti tujuannya. Berarti kan gitu. Oke. Terus yang kedua nih. Kan arahan nih. Apa yang rasakan, Ya. apa hambatan. Kan berbicara gini. Rekan-rekan Goba ini adalah rekan-rekan yang sudah mempunyai pemimpin. Berarti kan sudah mempunyai Ya. pemimpin dan sudah mempunyai yang dipimpin. Nah, rekan-rekan sekalian, pastilah ada tantangan, dan ada tantangan aja dulu. Ada tantangan bahwa kita ada yang mengarahkan, kan gitu ya. Tetapi, nah, tantangannya gimana dalam arahan tersebut? Khususnya kan arahan dari atas dan arahan ke bawah nih. Dan yang rasakan Ya. arahan dari atas dan arahan dari bawah, tantangannya sama nggak? Mungkin kan sama dengan rekan-rekan di Panglima Goba ini. Oke, mangga. Ya. Ya. Jadi arahan dari atas untuk meraih Petunjuk suatu lah, disebut impian. juga petunjuk. Ya, petunjuk ya. Nah, dari atas itu dari guru ya, rekan-rekan semuanya. Misalkan saya dulu untuk meraih sebuah impian ya, yang real aja, konkret ya. Itu sampai ke titik A sampai titik Z itu saya pelajari itu sampai 7 bulan ya, 8 bulan lah, 8 bulan baru kelar. Nah, itu arahan-arahan yang tidak terus, arahan-arahan yang terus-menerus menyambung menjadi satu. Ya, bahwa garis lurus itu adalah rangkaian titik demi titik. Nah, itu rekan-rekan semuanya. Jadi arahan itu nggak sekali rekan-rekan semuanya. Jadi sampai mentoknya ada arahan baru, sampai mentoknya ada arahan baru, sampai tujuan kita itu tercapai. Nah, itu harus kita mengikuti langkah-langkah fase-fase tersebut. Nah, baru nyampailah di suatu tujuan. Nah, jangan sampai langkah A dilakukan, B ternyata cek tidak. Nah, itu yang akan jadi kegagalan buat kita semua. Nah, itu rekan-rekan semuanya. Jadi kalau pengalaman gitu selama ini meraih impian saya apapun ya, begitu saya lontarkan ke Buya di sini, nah, Buya akan memberikan arahan 1, 2, 3 terus dan seterusnya sampai impian itu terjadi. Nah, itu ya. Makanya model saya sekarang disuruh punya 100 hari kerja. Nah, mobilnya belum ada rekan-rekan semuanya, tapi ya saya bagaimana caranya punya omset, bagaimana saya membuka omset gitu, membuka jaringan di mana-mana. Nah, itu langkah-langkah Buya yang saya berikan. Nah, kemudian arahan-arahan ke bawah.
Nah, arahan-arahan ke bawah itu sampai disampaikan bahwa bagaimana kalau saya punya mobil baru, saya bisa belusukan ke tiap tempat-tempat sampai terjauh lah, anggaplah. Ya. Nah, mereka juga harus mengerti. Mereka harus mengerti apa yang disampaikan dari impian saya sendiri. Makanya bahwa impian itu menjadi kebutuhan saya pribadi, ya juga bagaimana caranya kebutuhan ini buat umat gitu lah, buat rekan-rekan semua. Jadi think tank gitu, antara arahan dari atas juga saya mengarahkan ke bawah supaya apa? Supaya dukungan, ya dukungan dari atas juga dukungan dari bawah. Tapi dengan sebuah menggapai impian itu semuanya terrealisasi. Jadi sebuah impian itu akan menjadikan suatu kebesaran untuk umat, gitu, untuk semuanya. Nah itu Bu. Jadi di mana arahan dari atas, ya dari guru, kemudian juga saya memberikan arahan-arahan ke bawah sehingga nantinya itu sinkron gitu. Nah itulah jadi sebuah hasil. Mungkin begitu Boy. Oke, setuju. Jadi ketika kita sudah mempunyai impian dan kita mempunyai arahan atau petunjuk atau direction, berarti kan sebetulnya ketika seseorang itu mempunyai impian dan dia diarahkan, mungkin tidak semua impian dan cita-citanya itu menjadi nyata. Tapi tanpa impian dan arahan, kita tidak akan pernah kemana-mana, rekan-rekan sekalian. Ketika kita menerima arahan nih, yang paling saya pahami nih, ketika menerima arahan, banyak rekan-rekan di luaran sana berarti kan yang bukan. Jadi kalau mengarahkan itu gampang dan semangat kalau mengarahkan, tapi diarahkan yang paling sulit ya. Seperti itu yang menjadi tantangan di lapangan. Jadi take and give-nya itu yang kurang membadar. Jadi kalau misalkan berbicara hati-hati gitu ya, hati-hati ketika kita mengarahkan, kita dengan semangat mengarahkan rekan-rekan sekalian. Tapi ada satu hal yang akan menjadi ganjalan kita adalah ketika diarahkan itulah kita yang malas gitu loh. Karena apa? Itu. Perasaan dijajah gitu loh. Ya. Terus berbicara arahan rekan-rekan sekalian. Banyak orang yang mengatakan saya siap setia. Saya siap patuh. Saya menurut Kak Guru dan lain-lain. Ternyata rekan-rekan sekalian boro-boro diajak perang, diajak paehnya, diajakkan pilihan sarua gehese. Nah itu biasanya tantangan di lapangan. Oke. Tapi hati-hati rekan-rekan sekalian ya, kita juga terjerembab pada pada kesedihan sebetulnya Maya. Kita selalu terjerembab pada kesedihan. Kenapa sih kalau misalkan kalau WA ataupun apa-apa itu harus ada air mata yang dipurulukan gitu loh rekan-rekan sekalian. Meni minang-minang teh gituan teh gitu. Ini bosan ningali gitu ya. Oke. Sing bisa teh sih gitu kan. Sekali-kali mah atuh ceria kabar tentang aya nu muruluk cai mata gitu ya. Oke. Kebanyakan ini nih tragis sekali nih. Mari kita bersama-sama, bukan tidak boleh sedih ya. Tetapi orang yang kuat itu bukan tidak sedih juga, tapi bisa nggak sih gitu ya, bahwa kesedihan kita itu tidak dieksplor di media, tidak dieksplor di mana-mana gitu loh, sehingga orang lain membetulkan gitu loh. Duh, karunya ingin sedih, akhirnya kan itu menjadi doa. Hati-hati rekan-rekan sekalian, kekuatan terbesar manusia, salah satu kekuatan terbesar manusia itu adalah pada kata dan kalimatnya. Oke. Kata dan kalimat tersebut bisa verbal ataupun non-verbal. Kata dan kalimat tersebut itu bisa tertulis ataupun terucap. Hati-hati karena itu doa gitu ya. Nah ini berbicara arahan ini. Jadi banyak yang hati-hati dengan keluhan. Karena keluhan itu sama dengan satu bentuk apa ini benar sih gitu ya hasil dari arahan gitu. Karena masih banyak berurai air mata yang tidak karuan gitu. Oke. Jadi apakah impian itu harus berurai air mata? Perasaan tidak juga ya. Kalau di bawah bunga, di bawah gairah, ada bakal gairah gitu loh. Ya amun dibawa kanu cai mata mah nyebur kanu cai mata we, doanya di awal aja sudah air mata. Coba kebayang nggak? Itu akan berurai air mata terus. Hati-hati rekan-rekan sekalian, doa kita. Karena ud'uni astajib lakum ya. Berdoalah kalian dengan sungguh-sungguh. Oh, tanpa kita sadari kita juga berdoa.
Berdoa, sedih juga itu berdoa, bahagia juga itu berdoa. Hati-hati rekan-rekan sekalian ya. Karena ketika kita berdoa nih rekan-rekan sekalian ya. Berdoa nih ceritanya nih. Ada yang sadar ya Allah, abdi teh yang beunghar gitu ya. Abdi teh yang gunung tampo mas 7 siki gitu. Nah, itu juga berdoa ya rekan-rekan sekalian. Tapi kalau terus itu doanya dilantunkan, itu satu persatu akan ada jalan. Tapi yang paling bahaya itu adalah doa yang tanpa kita sadari. Gusti nah menikir teuing hirup teh satu. Tuh. Terus gitu teh macing doakeun atuh ieu teh perih hirup teh gitu. Dua gitu. Datang lagi dengan teman sebaya aing mah nyeri hate ku lalaki eta ku awewe eta gitu loh. Kusi itu kusi ieu gitu. Tilu gitu loh. Terus sampai 7 kali cek Jibril teh amin kan gitu ya. Akhirnya jadi berarti. Hati-hati rekan-rekan sekalian. Ada doa yang kita sadari ya. Karena berbicara arahan ini adalah berbicara dedikasi rekan-rekan sekalian ya. Jadi arahan itu sama dengan petunjuk ya. Berbicara sebuah petunjuk ini adalah berbicara dedikasi ya. Dedikasi itu kecintaan pada sesuatu. Kecintaan pada ilmu. Hati-hati rekan-rekan sekalian ya. Karena apa dedikasi itu ya, kecintaan itu apa sih? Dedikasi itu terdiri dari doa, edifikasi kan gitu ya. Coba kebayang rekan-rekan sekalian, itu kan dedikasi itu terdiri dari doa dan edifikasi serta kualitas diri, berarti kan gitu ya. Nah di situ Ya, rekan-rekan sekalian hati-hati bahwa udhuni astajib lakum, hati-hati. Kadang-kadang kita kenapa saya berdoa nggak dikabul-kabul, hati-hati. Kenapa impian saya nggak jadi-jadi? Padahal udah jelas-jelas ud'uni astajib lakum. Bersenandung haraplah kalian dengan sungguh-sungguh. Bersenandung harap yang baiklah kalian. Berarti kan dengan sungguh-sungguh niscaya akan aku perkenankan kan gitu. Oke, terus innamal a'malu binniat wa innamal likulli amrin manawa. Sesungguhnya setiap laku perbuatan manusia itu tergantung kepada gambaran tujuan, niat atau impiannya. Wa inna malikuli amrin manawa, dan sesungguhnya di dalamnya itu dia akan hidup gitu. Nah, kita pahami rekan-rekan sekalian, ada doa yang kita sadari dan ada doa yang tidak kita sadari. Banyak orang, ya, kenapa doa saya tidak dikabul? Tanpa dia hasibu qabla antu hasabu. Nah, penghalang satu-satunya kenapa doa itu tidak dikabul adalah tanpa disadari, berarti dia atau kita tersebut itu terlalu banyak mengeluhnya. Oke, tengeluh ka jelema tapi ngeluh di media keneh-keneh kohon teh kotok eta teh gitu namanya teh gitu ya. Rekan-rekan sekalian ya. Jadi hati-hati nih masalah tujuan atau impian dan direction ya. Oke, seperti gitu rekan-rekan sekalian ya. Karena satu nih, kan tadi hidup pasti bahagianya, hati pasti bahagianya abadi. Oke, ya, pasti berarti garis besarnya. Satu, pasti tujuannya atau impiannya. Dua, pasti berarti arahan atau petunjuknya atau gurunya atau pendahulunya. Berarti kan gitu ya. Nah, di sini sepaket rekan-rekan sekalian bergabung dengan yang ketiga. Yang ketiganya itu adalah dedikasi atau kecintaan. Apa sih dedikasi kan gitu ya? Tadi dedikasi itu adalah satu terdiri dari doa, tiga ya, edifikasi. Berarti kan doa, edifikasi dan kualitas diri. Nah gitu. Jadi setelahnya berdoa nih. Setelahnya berdoa berarti kan berbicara dedikasi ini. Setelahnya berdoa berarti kita harus mengedifikasi. Mengedifikasi apa? Hati-hati, jangan dulu mengedifikasi diri kita sendiri. Karena ketika kita mengedifikasi diri kita sendiri, yang ada kita disebut arogan. Padahal kita bukan hal yang demikian. Apa yang harus diedifikasi dong? Edifikasi ilmu ya, edifikasi guru, edifikasi pendahulu. Walaupun kesel eta ku guru eta teh, walaupun kesel gitu ku downline eta teh, walaupun kesel ku crossline eta teh, walaupun kesel ku produk eta teh, tapi kan aya di urang produk eta teh yang ngegulir gitu loh. Tapi da eta teh pendahulu urang gitu loh. Karena pahami rekan-rekan sekalian, produk itu
bergulir bukan karena produk itu bagus. Produk itu Betul. apakah jasa ataupun produk dagang apapun ya, itu bukan karena produk itu bagus, bukan karena produk itu mahal ataupun murah, bukan karena produk itu sangat luar biasa kelihatannya, tapi produk itu bergulir karena adanya dedikasi yang mumpuni. Berarti adanya doa, adanya edifikasi. Edifikasi itu adalah memberikan nilai positif yang lebih pada sesuatu atau pada seseorang. Begitu rekan-rekan sekalian. Sehingga ketika kita neken ke kening nih, bagi orang yang biasa tidak diedifikasi, itu biasa saja, oh imam mencet tarang gitu. Tapi ketika orang tersebut memberikan nilai yang lebih pada sesuatu, pada seseorang, saya kalau menemukan orang yang seperti Bapak nih, yang auranya besar gini, saya harus memulainya dari, kan gitu ya, menekan-nekan ini, menekan-nekan kening ini. Karena apa? Karena aura Bapak harus saya pencarkan kepada seluruh tubuh Bapak. Itu yang guru saya bilang. Bapak mempunyai aura yang luar biasa, tapi kelihatan tidak berpencar. Sehingga itu menjadikan satu gejala fisik ke Bapak. Bener jang, jangan gitu pisan. Dah bahwa lama dipihormat saya teh batur. Ayo nama diledek. Loh. Nah, dengan sebuah edifikasi, kita mengedifikasi guru, kita mengedifikasi dirinya, satu sentuhan seperti ini itu bisa menjadi dolar rekan-rekan sekalian. Begitu mungkin Ang. Nah, Betul, Ang betul, ini betul. paling jago nih mengedifikasi ya. Mengedifikasi guru, mengedifikasi ilmu dan lain sebagainya. Berarti kan gitu. Nah, Ya, kemudian yang selanjutnya Ang, berarti kan ini berbicara ya, tanggung jawab Ang. Nah, apa ya, yang oke. terlihat nih? Tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu disebut juga disiplin. Disiplin itu sesuatu mengaitkan sesuatu pada sesuatu, berarti kan gitu. Mengaitkan seseorang pada sesuatu sehingga menjadi sebuah apa ya, tugas yang harus terselesaikan begitu. Nah, Ya, kalau berbicara kemajuan dan kemunduran sesuatu itu ditentukan oleh tanggung jawab ya. Tanggung jawab dari seseorang. Nah, hambatan-hambatan Ang apa yang Ang ini nih Ang rasakan nih mengenai tanggung jawab ini Ang. Gimana Ang? gimana, Bagaimana gimana, sih bagaimana misalkan contohnya? ya contoh-contoh. Kan Ang nih Ang bertanggung jawab membawa seseorang itu untuk omsetnya naik, untuk omsetnya Ya, itu dia tidak terlelap dalam kesedihannya, dia mempunyai satu nilai yang lebih dari GM terapi ini. Apa yang Ang lakukan nih sampai Ang nggak lelah-lelah tuh memberikan motivasi, kan itu sebagai satu bentuk tanggung jawab. Nah, ya. sebagai satu tanggung jawab terhadap diri Aang dan keluarga Aang, dan juga itu tanggung jawab kepada rekan-rekan sekalian. Aang apa nih apa yang dibangkit oleh Aang itu apa dalam rasa tanggung jawab tersebut Aang kepada rekan-rekan sekalian? Oke. Nah, misalkan gini nih untuk Modifikasi ngebangkit, modifikasi tanggung jawab. ya. Misalkan nih untuk contoh aja untuk membangkit koordinat atau membangkit jaringan atau membangkit apa saja yang dibutuhkan. Ya. Nah, saya itu memberikan pengertian-pengertian terus mengenai apa yang harus kita bangkit. Kemudian kita memberikan penjelasan-penjelasan yang harus kita bangkit. Kemudian juga kita mengedifikasi kalau kita seandainya sudah bangkit. Nah, sehingga muncullah rangsangan gitu, Bu. Muncullah Gini Ang, rangsangan-rangsangan apa? gini Ang. Aang tuh kan ketika ada saya nih ada Ang, tolong sampaikan ini kepada rekan-rekan. Tah beda na Hmm. Aang jeung lain teh. Aang malah Ang buru geura gawean ieu para diisukeun deui beda dengan yang lainnya. Sok pangnuliskeun ieu keur ieu geura hitung cek saya teh ke 2 minggu kakara laporan ke abdi teh gitunya. Sok sing bener rek usaha teh sing pugu misalkan teh kiki di mana ka mana naon ieu teh bagaimana pembagiannya dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu batur mah 2 minggu kekarak laporan ke abdi si ganu emung gitunya. Nah yang saya lakukan, yang saya lihat dari Ang misalkan gini, Ang nih tolong sampaikan kepada rekan-rekan yang lain nih.
hal A misalkan kayak gitu, hal mengenai PKP misalkan gitu. Ya, Nah, ya. tanpa ada lama nih. Nah, jadi Ang langsung duduk gitu. Kenapa Ang? Kan itu berarti rasa tanggung jawab Ang. Nah, kenapa Ya. Ang harus melakukan itu gitu loh. Setiap ada ucapan yang saya ucapkan, duduk gitu langsung sampaikan. Itu apa maksudnya gimana itu Ang? Nah, itu kan rasa Ya, tanggung satu jawab. ya. Kenapa harus demikian Ang tuh? Oke. Memang itu yang selalu saya rasakan dan saya lakukan, di mana kalau Buya menyampaikan itu harus langsung gitu. Ya, harus langsung nih. Jadi lamun pek langsung mah cenah. Kan gini ya. Seolah-olah apa ya? Dulu Buya menyampaikan jahadu nikah hakum. Jahadu nikah hakum. Jadi di mana kita berikan dengan ilmu. Anggap aja kita itu ijab kabul. Anggap aja kita itu ijab kabul. Nah, rekan-rekan semuanya yang sudah nikah nih. Begitu abdi napi nikahna, begitu langsung juga gitu kan, tidak adalah besok gitu. Nah, itu salah satu sudah bisa ayah setan sudah gitu kan. Nah, Nah itu. Jadi ya kan ya lepas perangkat dari bisa pada ayah Ang, setan waduh. betul. Pada Ang sendiri, Nah, Ang kan belum ngerti apa maksud sebenarnya gitu. iya. Jadi Tapi ya Ang tadi dia satu sampaikan. momentum. Ya itu yang tertarik itu momentum kopi panas juga anu hanet gitu Bu, tetap itu walaupun itu siga bahasa heureuy tapi eh, waang mah eta teh benar-benar jadi sakral. Begitu Bu yang menyampaikan kalimat dan itu saya kemudian melakukannya langsung walaupun beberapa kalimat gitu. Nah, kenapa? Nanti akan ada kalimat baru lagi. Kebayang nggak kalau saya misalkan Bu yang menerima apa menerima perintah dari guru, kemudian saya besok harikan. Nah, itu berarti lambat juga nanti input yang akan datang. Jadi begitu ting-tengnya itulah yang saya dibutuhkan. Supaya apa Bu? Supaya cepat. Itu aja tanggung jawabnya. Supaya cepat terrealisasi apa yang diinginkan. Nah, siapa rekan-rekan yang tidak cepat? Siapa yang orang-orang tidak cepat meraih impian gitulah. Nah, itulah salah satunya. Kalau cepat-cepat juga ya, kalau lambat ya lambat juga. Apalagi kalau di Oke, minggu depan kan atau di oke lusa Ang. jangan sampai berharap. Nah, itu Sebagai supaya sebagai pengertian contoh. saya mah abdi mampu supaya cepat aja, karena kita itu hidup satu kali. Jadi kayak misalkan PKP nih malam dibahas langsung begitu kata Buya, Ang, kalau kelarkan semuanya walaupun ada yang mendengar seorang, yang jelas saya tanggung jawab saya itu pengen cepat terjadi apa yang diharapkan oleh pendahulu gitu, apa yang diharapkan oleh Buya. Nah, seperti itu. Jadi begitu cepat, ya hasilnya pun cepat. Itu tanggung jawab, Bu. Tanggung jawab saya terhadap guru juga saya tanggung jawab saya terhadap rekan-rekan semuanya. Kebayang nggak kalau saya begitu guru memberikan secara antusias, sayanya melehoy. Nah, itu saya dosa besar, Bu. Yakin saya bisa saya membunuh ratusan orang, bahkan ribuan orang. Makanya yang kalimat pek praknya itu yang benar-benar harus saya lakukan. Kata satu kalimat, pengen cepat, Bu, meraih impian. Oke. Gitu. Ya Ada kecuali Ang pengen nih. lambat, makanya impian saya Gini itu Ang, gini cepat. Ang, gini Ang. Ada kenapa saya mendirikan PKP? Berarti kan gitu ya. Berarti ilmu itu harus Ya, clean and clear masuk ke atau ya, misalkan masuk ke benar-benar gitu loh dari teori awal sampai teori akhir yang dinikmati bisa dimenikmati oleh seluruh komunitas. Oke, Ang. betul. Itu salah satu cara berarti kan. Nah, lepas dari apapun Ang, dulu nih di awal perjalanan nih, Ang ceritanya kan jaringan masih sedikit ya. Biasa we giringan gitu. Tah anu boga air eking gitu ya. Teras Master Wari gitu nya. Ang Ya, ya, Mamai ya, gitu. ya, Dadang berarti kan gitu. Kemudian Ang Wahyu gitu ya. Nah, ya, masih ya. sedikit ya Ang teh gitu. Nah, Betul, betul. yang saya pahami, maaf ya Ang ya, Ang tuh kan pemahaman aplikasi nih, pemahaman terhadap titik-titik dan lain-lain lah mengenai keilmuan itu, aduh rungsem we Ang pokoknya mah. Apunten tapi dulu Ang itu dulu. Gak Oke. punten pisan, gak punten pisan. Tetapi Ang nih, yang saya rasakan ya, Aang tuh berarti kan Aang membangun jaringan pasien pada waktu itu
Itu yang Ya. saya ingat itu dari 2012 sampai 2014, Ang. Selama 2 tahun tuh waktu itu, Ang ya. Dan itu Ang mendapatkan hasil yang gede loh dari aplikasi tersebut. Tetapi Ang, di lapangan, karena Ang tuh tidak menguasai ya, kurang menguasai lah. Cek Ya. babasana nama gitu, naon anu disebut rheumatoid arthritis, teuing we lah pokoknya mah kitu we, cek medis, Gitu lah. rematik mungkin Ang mah nyebutna teh Cek. gitu ya. Cek eta oge, tapi teuing naon lah gitunya. Nah, tetapi saya belum pernah mendengar, tapi bukan berarti tidak ada gangguannya. Saya belum pernah mendengar pasien komplain gitu loh ke Aang dan itu sampai tembus ke saya misalkan gitu, Ang. Nah, Ya, ya. itu gimana, Ang? Pada Aang tuh dengan segala keterbatasan Aang nih. Ya kan dengan segala keterbatasan ya Aang lakukan pokoknya bari jeung marang mang pudar pandangan oge pudar lir ibarat kieu Aang disuruh ayeuna berjalan dari Cianjur ke Sumedang, tetapi jalannya gelap malam hari gitu kan, malam hari jalan gelap tidak ada bulan bintang dan lain sebagainya, tetapi Aang hanya menunggu Aang lompatnya opat lengkah tak kaharup gitu ta. Nah, Aang teh lompatnya opat lengkah kaharup gitu, lain teu ti tajong. Tapi Aang bisa sampai ke 4 lengkah gitu tetap gitu ya. Oke, tidak ada yang komplain yang tembus ke saya, berarti yang saya gini nih, yang saya rasakan itu Aang berarti bisa menghandle tuh dengan segala keterbatasan dan kelebihan Aang bisa menghandle masalah tersebut. Nah, gimana itu Aang? Resepnya gimana tuh pada rekan-rekan sekalian yang itu ini perlu dipahami nih. Karena itu ajaib menurut Ya, saya Aang. iya. Nah, resepnya mah antusias, Boy. Jadi bingung sih aja bingungnya gimana ya? Ya karena udah eh, apa ya cinta dulu. Anda bagaimana ya? Jadi dari dulu apa ngerti atau tidak mengerti ya lakukan secepat kilat. Karena tadi ya begitu saya kebayang nggak kalau saya mendapatkan perintah ilmu. Nah, anggap aja guru ge can garing bibirna. Tapi geus kalengkah gitu kan. Nah, yang dibayangkan oleh saya kabayang teh lamun boga anak urang lamun aya begitu pikiran. Kabayang saya lamun boga anak karek oge diparentah geus init. Kabayang teu engke anu merena lebih sungguh-sungguh gitu Bu maksudnya teh eta abdi mah deui. Pas dilihat teh ang teh geus eueuh gitu. Oh, di mana ang? Eta karek dihareupeun imah. Oh, si ini tang teh kabayang eta nu merena semangatnya juga kumaha gitu pada saat itu ya sampai hari ini. Nah, itu sebetulnya mah. Jadi untuk memberikan penghargaan, tapi kebayang kalau saya punya anak misal di titah ayeuna malah isuk ini teu hayang nitah deui atuh sangeuk teh karasa ku abdi mah. Tapi lamun Sange pek itu begitu sangeuk di tanah teh kamari oge panteu bener di titah ayeuna isukan komo minggu hareup komo bulan hareup mah geus moal daek ngomong deui we. Kebayang nggak rekan-rekan semuanya? Tapi begitu ada anak kita atau misalkan jaringan kita begitu disuruh bibir guru gecan garing, mus ini kebayang teta urangna mikir eta jelema luar biasa gitu kan. Ya jelema lain samanea ya. Ya jelema lain bantrak-bantrak, ya jelema anu kudu dipertanggungjawabkeun. Nah itu. Jadi moral itu yang saya dapatkan. Ya ternyata itulah dimensi, Buy. Gitu. Begitu abdi geus ngalengkah, gue mikir yuk, aduh anggus ini sih, sih cilaka, buru-buru, bejaan, buru bisa cilaka ikut poek gitu. Nah, sama tidak ada satu guru pun yang membuat orang celaka. Nah, itu yang saya rasakan di setiap momentum apapun, lakukan saja, walaupun saya belum mengerti, tapi guys dilihat ke guru orang ini gitu, walaupun 2-3 langkah. Nah, seperti yang feedbacknya kepada guru mungkin ayah jelema ngawarona edan perhitungan pasti beda guru. Ya, beda guru. Misalkan ada orang 5, yang satu lelet, yang satu setengah lelet, yang satu iraha wae, tapi yang satu itu cepat. Pasti guru itu sayang kepada yang cepat. Nah, sayangnya itu menjadi rahmat barokah itu, Boy. Itu yang saya rasa, oh itu geuningan kanya, tapi orang lamun pek kitu mah, lamun teu kitu mah berarti aya naon dina diri urang, oh masih kena camplang hirup teh. Itu sehingga antusias saya dengan antusias pendahulu atau pendahulu itu seruang dan sebangun. Akhirnya kita berjalan bersama. Nah, itu yang diharapkan. Sepertinya gitu, Bu Ila.
gitu. Jadi Oke. itulah refleks, mungkin refleksnya Yang masih saya halus lihat keneh. ini, yang saya lihat begini, Ang. Jadi dedikasi yang Ang itu perlihatkan kepada saya gitu ya. Apa itu dedikasi? Kan saya tadi bilang bahwa dedikasi itu terdiri dari doa. Nah, ketika Ang nih, ketika Ang misalkan mau apa ya, menangani nih, saya pernah pernah pada waktu itu kata saya teh apa ya, video kata saya teh pura-pura tapi bibit tong tong ketinggali misalkan teh gitunya video anak kata saya teh gitu. Oke, Ya. ceritanya dia jadi pendaftaran tuh. Dari pintu itu diperlihatkan gitu di video ketat gitu kan. Nah, di situ adanya dedikasi. Apa dedikasi? Satu, Aang ada doa. Ketika berdoa, Aang itu selalu doanya itu yang saya ini kan ya. Ya Allah, atas dasar apapun jadikanlah saya penyembuh dari orang ini ya Allah gitu. Itu digerenengkeun teh di harapan si pasiennya teh gitu ya. Saya lihat itu gitu loh, An. Ya Allah, atas dasar Ya, apapun gitu kan, jadikanlah saya penyembuh dari orang ini gitu. Baik orang ini teh dari Pak ini gitu kan, misalkan dari Bu ini. Nah, itu selalu ngelantun kan itu, tapi digerenengkeun di pasiennya teh gitu. Nah, setelah itu ngomongkeun saya gitu kan, ngomongkeun guruna gitu. Ngomongkeun hmm. produkna. Jadi seolah-olah Aang mah ketitipan ku guru bahwa gangguan nu kieu mah gangguan Bapak ini oleh guru saya harus pakai ini. Karena guru saya Ya, setiap ada gangguan ini tuh harus seperti ini, harus oleh ini. Banyak yang bagus, misalkan oleh powder gitu kan. Nah, oleh powder ini kebanyakan bagus gangguan seperti Bapak ini gitu loh. Nah, mudah-mudahan Bapak juga sama seperti hanya guru saya menangani gangguan ini, Bapak juga bakal baik ya, dengan hal ini gitu. Nah, itu yang saya ada mudah-mudahannya ya. Yang itu saya lihat. Jadi seolah-olah Ang bisa cuci tangan gitu loh mun aya nanaon teh. Nah, jadi si ya, klien itu betul, tidak menuntut betul. pada dirinya. Gitu yang terjadi rekan-rekan sekalian itu dari seorang Aang gitu ya yang saya lihat bahwa dia di komplek tidak ada yang komplain sebetulnya gitu karena memang satu selalu jadi mutawakilun lain mutawakilun teh wakil ya kan Ya, ya, sifat manusia itu mutawakilun pelaku wakil berarti kan jadi maksudnya gini pembawa amanah sebenarnya gitu bukan hal yang utama gitu. Nah, kalau betul, misalkan betul. seseorang itu mutawakilun bukan berbicara dirinya saya atas nama guru saya misalkan gitu. Nah, saya harus memberikan ini mudah-mudahan kan gitu. Mudah-mudahan menjadi jalan seperti hanya guru saya dulu menangani yang kayak gini. Nah, itu yang diperlihatkan. Terus kan kesembuhan memiliki Allah cenah hak Allah gitunya. Nah, kan gitu. Kewajiban orang mah ngalakukan anu terbaik gitu. Saya lihat Ya, itu. ya. Cuci tangan. Ternyata sifat itu sangat efektif dan kebanyakan Ang yang saya lihat di rekan-rekan di luaran sana nih bukan trik itu jarang di apa ya jarang digunakan akhirnya Betul. yang ada menurut saya mah mending pakai produk ini kan gitu ya menurut Ya, saya menurut akhirnya saya. ketika produk itu dikomplain ngebandring ke diri orang gitu loh kan gitu ya nah itu yang biasanya menjadi apa ya bumerang Ya. bagi sebagian banyak di komunitas. Mungkin itu Ang. Makanya kenapa Ang selalu didengar gitu, padahal ceritanya yang aneh kan, materi Ang daun sampel, gitu. Ya, kenteng kayak gitu kan, heran, kan aneh. Tapi kenapa didengar terus? Ya itulah. Ya, udah tadi saya di DN berteriak-teriak tentang seorang dengan kebesaran gusmus terapi ini ya tidak membanggakan saya. Tapi saya akhirnya jadi efek kebesaran itu. Akhirnya ya didengar. Apalagi kalau menurut saya ya siapa Allah. TRT acan gitu. Itu yang saya rasakan, Bu. Memang seperti kalau semua seperti itu, nanti akan sebangun. Setuju Ang. Lanjut, Bu. Setuju Ang. Saya lihat nih Ang.
tidak ada keraguan. Berarti tidak ada keraguan, bukan tidak terbersit bahwa ini akan dibawa kemana. Berarti kan. Tetapi walaupun Betul. di dalam hati Aang berkata bahwa aduh aing teu ngarti, tapi berjalan aja gitu loh. Terus Iya. berjalan gitu loh. Nah, itu yang saya Hmm. lihat. Jika seseorang tersebut great spirit atau semangat badar gitu loh. Apa sih semangat badar? Semangat yang tak kenal lelah. Bukan berarti tidak lelah. Tapi di balik Bukan berarti kelelahannya tidak lelah. itu, ya, di balik Betul. kelelahannya itu, dia selalu melangkah, rekan-rekan sekalian, ya. Jadi di balik dia merasa jenuh, tapi tetap dia pengkuh gitu loh. Ketika kita menangani klien ataupun pasien, dari 10 ataupun 20, biasanya juga ada satu aja yang ngeyel. Karena mungkin kita lupa menerangkan di awal mengenai penyakitnya, pemeriksaannya itu tidak lengkap atau keterbatasan diri kita lah di awal kan gitu ya. Nah, sehingga ketika kita di awalnya itu kurang maksimal dan yang terpikirnya itu adalah uang saja pada pasien tersebut, biasanya beletuk aja suka ada hambatan, tantangan dan gangguan apa aja. Kok nggak baik-baik, kok gini-gini aja gitu loh. Oke, kebayang nggak? Hal itu bisa merusak mental kita, rekan-rekan sekalian, Betul. kalau seandainya kita pikirkan. Oke, pembandingnya jangan di dalam komunitas deh. Di semua penyehat, pengobat, dokter, profesor, atau apapun rumah sakit. Saya mau tanya rekan-rekan sekalian, ada nggak standar pengobatan bagi penyakit tertentu? Dalam satu dokter dengan dokter yang lainnya, itu sama nggak penanganannya? Walaupun dengan kasus yang sama. Saya yakin itu tidak akan pernah sama, rekan-rekan. Berarti tidak ada standar baku. Tapi kenapa ada standar? Misalkan ada tulisan Kapitas Lekta ataupun apapun. Karena itu supaya kalau ditanya ada nggak kedokteran standarnya, ada katanya gitu. Tapi dalam prakteknya kita melakukan pemeriksaan ataupun dokter ataupun profesor atau siapapun nih melakukan pemeriksaan, dirinya rekan-rekan sekalian sudah memastikan nggak orang tersebut bakal sehat? Saya yakin tidak. Iya. Kadang-kadang kita merasa bahwa itu akan baik, ternyata kenyataannya buruk ya. Dan terus memburuk, bahkan ngoceh kemana kemari dan kesana kemari dan lain sebagainya. Tapi pahami rekan-rekan sekalian, kalau hal itu, kalau hal itu rekan-rekan sekalian, setiap ada yang ngomel, setiap ada yang ngoceh, setiap ada yang komplain, asupkan otak orang, apalagi kita misalkan menunda komunikasi dengannya gitu ya. Kebayang nggak kita akan stresnya Angnya? Nah, Betul. kalau misalkan ada Betul. yang komplain, ayo di pikiran gitu loh. Kewajiban saya harus menyembuhkan. Padahal udah pasti udah tentu bukan kita yang punya kewajiban untuk menyembuhkan. Kewajiban kita hanya melakukan yang terbaik. Ketika ngomel, jawab saja bahwa saya hanya bisa sampai di titik itu. Allah yang menentukan. Itu kan saya Betul. baru bisa. Saya baru bisa menanganinya sampai titik itu. Yang menentukan dan memastikannya itu adalah kan itu ya. Adalah Allah. Saya tidak bisa menjadi Allah gitu loh. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Pere loh kalau orang digituin. Ya, ya Betul. sebetulnya kan gitu. Banyak nih, banyak misalkan karena malaweng, karena nganina komplain, karena apapun gitu kan komplain. Nah, kenapa juga misalkan kita dalam di awal itu ya kita harus menangani 40 pasien. Dulu kan saya suruh pokoknya rek bisa rek bisa pokoknya cekal we 40 pasien gitu ya. Nah, padahal itu di tempat di awal. Yang 40 orang itu pasti ada yang komplain kebanyakannya. Kebayang rekan-rekan sekalian. Kalau orang-orang yang komplain itu terbiasa kita hadapi, daya komplain telempeng, wah kita kayak gitu. Kita tetap aja yang penting
Tugas kita itu mutawakilun, berarti sebagai wakil dari Allah, sebagai wakil dari ilmu, sebagai wakil dari keyakinan, sebagai wakil dari diri. Untuk apa? Untuk selalu berpikiran positif kepada Allah, berpikiran positif kepada keadaan, berpikiran positif terhadap guru, berpikiran positif terhadap ilmu, berpikiran positif tentang apapun yang sedang terjadi pada diri. Itulah yang disebut mutawakilun. Berarti apapun komplainnya, apapun itu hambatan, tantangan, dan gangguan, kita tinggal positifkan saja dengan versi kita. Jika kita Iya, tidak tahu, saya akan tanyakan, mudah-mudahan bisa terjawab. Karena, kan gitu ya, karena ilmu ini adalah bukan hanya milik saya, tinggal gitu aja sih sebetulnya. Ya, jadi sok aya nu gemper, panik kalau misalkan dikomplain sama downline, dikomplain sama upline gitu ya, dikomplain sama pasien, dikomplain sama klien, gundah gulana gitu loh, nepikeun ka poho aplikasi gitu ya. Terus dumuk aplikasi nu aya mereka hasilkan hayo we ngagutak didinya, tungtungna teh rezeki teh kamana manehnya. Nah, itu banyak mewarnai nih rekan-rekan kita di luaran sana, bukan ya? Jadi kalau saya dulu, rekan-rekan sekalian ya, kalau misalkan saya dipuji itu saya tidak akan pernah saya disanjung. Saya sadar bahwa seberapa apapun saya disanjung, saya tidak akan pernah menjadi gunung, rekan-rekan sekalian ya. Terus kemudian seberapa apapun saya dihina, saya tidak akan pernah jadi sampah. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Disanjung tidak akan jadi gunung, dihina juga tidak akan jadi sampah. Saya tetap Gusmus. Saya manusia yang fungsinya itu mutawakilun. Apa mutawakilun? Wawakil Allah, wawakil ilmu, wawakil dunia. Yang kurang di jero. Nah, kenapa wawakilnya di sana? Kita harus bimasobiha. Kita harus selalu ya saling pantulkan sinar terang. Berarti kita menjaga diri kita supaya kita tetap bisa berkata, berpikiran positif, walaupun kita sendiri bukan berarti tidak dalam keraguan, tapi bisa nggak sih ketika kita ragu, kita menunjukkan peran kita bahwa kita berpikiran positif, kita belajar berkata positif, dan kita belajar membenahi diri kepada sesuatu yang lebih positif. Karena apa? Keraguan rekan-rekan sekalian yang merusak pada tatanan. Di GM ini masalahnya bukan tidak punya uang, tidak punya pasien, sulit mendapatkan pasien, klien, ataupun jaringan. Bukan itu. Tapi yang menjadi tantangan adalah kebalikan dari great spirit. Semangat badar itu kebalikannya itu keraguan. iya, Penghambat utama bagi manusia di komunitas GM ini adalah nanti rekan-rekan sekalian adalah keraguan. Keraguan pada dirinya dan keraguan padanya. Keraguan pada kemampuan diri yang dibentuk oleh guru, oleh pendahulu, ilmu, ataupun Allah. Ya, dan keraguan padanya. Keraguannya itu adalah keraguan pada impian dan cita-citanya itu tidak mungkin tercapai. Dari situlah dia akan tergeser secara perlahan, rekan-rekan sekalian. Perlu dipahami, rekan-rekan sekalian ya, sejarah itu diukir oleh generasi-generasi pemenang, bukan generasi-generasi pecundang. Sejarah besar itu diukir oleh generasi-generasi pemenang, bukan generasi-generasi pecundang. Yang disebut generasi-generasi pemenang adalah mereka yang mempunyai semangat badar. Apa semangat badar? Bima sobiha, saling memantulkan sinar terang, selalu selalu mempositifkan apapun. Memang gampang, justru itulah ganjaran atau ibadah yang harus kita raih. Ya, kenapa kita harus positif? Disitulah kita punya ganjaran, kita punya kebaikan, kita menentukan diri bahwa kita itu adalah penyanjung dari ilmu Allah, kita penyanjung dari Allah, kita penyanjung dari pendahulu, kita menghargai apapun yang sudah kita pelajari. Makanya kita mudah-mudahan bukan pengkhianat dari ilmu ini yang tidak disadari ataupun disadari ya. Bagaimana caranya? Bimasobiha, belajar saling berkata memantulkan. dan berkalimat ya, belajar
berkata dan berkalimat yang baik, belajar memenuhi hati kita dengan sesuatu yang baik. Bukan semuanya akan baik, tapi kita mencoba selalu lebih baik dari hari ini, mudah-mudahan ya. Tong baper teuing gitu loh, ang saeutik-atik curucut, saeutik-atik curucut, aduh meni ngehe gitu ta rese gitu loh ya, meni asa rese gitu kawan film Sinchan gitu loh, rekan-rekan sekalian ya. Memang nek dijawab ku alam moal tamahan paling ya gitu ya. Nah itu yang paling rese nih di penghujung tahun ini rekan-rekan sekalian ya. Di luaran Cai sana tuh mata, cai mata. cai mata kuna ge bunga atuh. Jadi we mau bunga ka baturna lain cai mata hayo we sedih gitu. Jadi mau sedih ka baturna tanpa disadari kita sudah membuat sedih juga orang lain gitu. Nah, seperti itu Betul, mereka. betul. Oh, pasti itu sesuatu yang badar. Semangat badar itu pasti ya. Hidup akan terasa Betul. indah jika patuh atas seluruh tantangan ilmu. Hati jika pasti, kan gitu ya. Hati jika pasti. Hidup akan terasa indah jika patuh atas seluruh tantangan ilmu. Bahagianya abadi. Berarti kan bersyukur akan apapun gelombang ilmu akan nyata. Bersyukur akan hal apapun gelombang ilmu itu akan nyata. Dimensi itu akan nyata ya. Kebaikan itu akan nyata. Magfirah itu akan nyata, ijabah itu akan nyata. Apabila bergerak dengan antusias, dipastikan indahnya sempurna. Itulah abadi gitu loh. Jadi hati jika pasti, bahagianya abadi. Di sini garis besarnya berarti pasti di sini adalah pasti tujuannya, pasti arahannya, pasti kecintaannya, pasti tanggung jawabnya. Supaya apa? Supaya kita antusias badar. Antusias badar itu adalah mencoba, selalu mau mencoba untuk selalu bima sobiha, saling pantulkan sinar terang, saling membangkit, saling memberikan semangat, saling memberikan keyakinan, saling menghantarkan kepada tujuan.